Halo semua, kami dari mahasiswa kuliah kerja nyata Institut Teknologi Sumatera tahun 2020-2021. Kami dari kelompok 149 ingin berbagi informasi mengenai bencana tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Pada prinsipnya, tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Daya pendorong dipengaruhi oleh kemiringan lereng, tata air pada lereng, beban, dan berat jenis tanah batuan. Sedangkan gaya penahan dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Lalu, seperti apa gejala tanah longsor yang harus kita ketahui, bagaimana faktor penyebabnya, dan apakah yang harus kita lakukan saat bencana tanah longsor terjadi? Yuk, kita ketahui bersama. Gejala umum tanah longsor ditandai dengan munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Biasanya terjadi setelah adanya hujan. Selanjutnya, muncul mata air baru secara tiba-tiba. Tebing rapuh, serta kerikil mulai berjatuhan. Berikut merupakan beberapa faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Yang pertama, hujan. Musim kering yang panjang akan mengakibatkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah yang besar. Hal itu menyebabkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah permukaan. Pada awal musim hujan di bulan November, intensitas hujan tinggi sering terjadi sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu yang singkat. Melalui tanah yang merekah, air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng sehingga menimbulkan gerak lateral. Yang kedua, lereng terjal. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan akibat angin, air sungai, air laut, dan mata air. Yang ketiga, tanah kurang padat dan batuan kurang kuat. Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan 2,5 meter dari sudut lereng lebih dari 220. Batuan endapan gunung api dan sedimen yang berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya kurang kuat. Yang keempat, tata lahan. Tanah longsor banyak terjadi di tata lahan persawahan, ladang, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Yang kelima, getaran. Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Yang keenam, adanya erosi akibat penggundulan hutan yang membuat lereng menjadi terjal. Yang ketujuh, adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng dan kendaraan yang akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Yang kedelapan, adanya pemotongan tebing atau penimbunan lembah untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman. Yang terakhir yaitu bekas longsoran lama yang memiliki ciri adanya tebing terjal yang panjang, melengkung, membentuk tapal kuda. Umumnya dijumpai di mata air pada pepohonan yang relatif tebal karena tanahnya subur dan gembur. Dijumpai longsoran kecil terutama pada tebing lembah. Tanah longsor terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama, translasi, yaitu bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk merata atau gelombang landai. Yang kedua, longsor rotasi, yaitu bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Yang ketiga, pergerakan blok, yaitu perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk datar. Jenis tanah longsor yang keempat adalah runtuhan batuan.
terjadi ketika sejumlah batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Yang kelima, rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Yang keenam, aliran bahan rombakan terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Berikut hal-hal yang harus kita lakukan saat bencana tanah longsor terjadi. Yang pertama, apabila hujan turun dengan lebat dan didengar suara gemuruh yang tidak biasa, maka bergegas keluar dari rumah dan menjauh dari lokasi yang paling dasar. Segera hubungi BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Selanjutnya, amankan harta benda yang mudah diamankan dan jangan memaksakan mengamankan benda yang berat dan besar karena akan menyulitkan evakuasi dan relokasi korban ke tempat aman. Ingat, jangan panik dan tetap siaga. Apapun bencana yang kita hadapi, kewaspadaan dan kesiapsiagaan akan menolong kita dan orang di sekitar kita. Adapun beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir bencana tanah longsor. Yang pertama, jangan mencetak sawah dan membuat kolam pada lereng bagian atas di dekat permukaan. Yang kedua, buatlah terasering atau sengkedan. Yang ketiga, segera menutup retakan tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan. Yang keempat, jangan melakukan penggalian di bawah lereng terjal. Yang kelima, jangan menebang pohon di lereng. Yang keenam, jangan membangun rumah di bawah lereng. Ketujuh, jangan memotong tebing jalan menjadi tegak. Dan yang terakhir, jangan mendirikan rumah di tepi sungai yang rawan erosi. Itulah tadi informasi mengenai bencana tanah longsor. Semoga bermanfaat.